Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 13 Januari 2026. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Hidup dalam Keyakinan. Bacalah Filipi 1 ayat 23 dan 24. Apakah yang dimaksud Paulus ketika ia mengatakan bahwa pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus adalah jauh lebih baik? Kita ikuti bacaan dari Filipi 1 ayat 23 dan 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat ini telah banyak disalahpahami sepanjang zaman. Dalam ayat-ayat pelajaran pekan ini, Paulus menjelaskan perbedaan mendasar antara hidup dan mati. Orang Kristen hidup bagi Kristus dan bahkan mungkin mati baginya. Dalam pengertian itu, kematian adalah sebuah keuntungan karena kesaksian kita menjadi lebih kuat dan lebih meyakinkan. Filipi 1 ayat 21. Tidak diragukan lagi bahwa seseorang pasti memiliki keyakinan yang teguh jika ia rela mati untuk itu. Namun, kita juga harus mengakui bahwa orang yang mati memang benar-benar mati. Mereka tidak mengetahui apa-apa. Mereka beristirahat di dalam kubur sampai kebangkitan. Itulah sebabnya Yesus berkata tentang Lazarus yang telah mati. Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yohanes 11 ayat 11. Jika ketika seseorang meninggal, ia langsung pergi ke surga. Bayangkan bagaimana hal itu jadinya bagi Lazarus. Setelah 4 hari menikmati sukacita di Firdaus, tiba-tiba seorang malaikat datang membawa berita buruk. Maaf, Lazarus, Yesus memanggilmu kembali ke dunia. Engkau tidak bisa tinggal di sini. Ketika kita mengikuti kesalahan hingga kesimpulan logisnya, kita dapat melihat betapa kelirunya hal tersebut. Kematian itu seperti tidur tanpa mimpi, dari mana Yesus akan membangunkan para pengikutnya yang setia pada kedatangannya yang kedua. Kemudian bersama dengan orang-orang kudus yang masih hidup, mereka akan diangkat dan dibawa ke surga untuk selamanya hidup bersama Yesus. Lihat 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kepergian Paulus dari kehidupan saat ini bersama Kristus berarti menderita dan mati bersama Dia, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Selain itu, ia tentu menyadari bahwa ketika ia menutup matanya dalam kematian, hal berikutnya yang akan ia alami secepat kedipan mata adalah melihat Yesus yang akan membawanya bersama seluruh umat Allah ke tempat yang Yesus telah siapkan bagi semua orang yang mengasihinya. Meskipun siap mati untuk Kristus, Paulus tahu bahwa akan lebih baik bagi jemaat Filipi jika ia tetap hidup dalam daging. Menariknya, bagi seorang Kristen memilih antara hidup bagi Kristus atau mati baginya bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan. Paulus sendiri merasa terdesak di antara keduanya, antara tetap hidup atau beristirahat di dalam kubur. Sekali lagi, walaupun tidak seorang pun ingin mati, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana saat Anda meninggal? Hal berikutnya yang akan Anda ketahui adalah kedatangan Kristus kembali. Bagaimanakah pemikiran itu dapat menolong Anda memahami pemikiran Paulus di sini?
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat pada hari ini kami dapat mempelajari bagaimana Paulus menunjukkan perhatiannya kepada umat-umat Tuhan. Bagaimana Paulus menginginkan agar umat-umat Tuhan dapat terpelihara dan dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, kiranya kami semua mempunyai jiwa untuk melayani sesama, mempunyai jiwa untuk mengabarkan firman-Mu, mempunyai jiwa untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk bersiap bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, kami mempunyai keyakinan bahwa Engkau menyiapkan yang terbaik bagi kami dan Engkau akan menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami untuk dapat hidup lebih hari lebih dekat kepadamu setiap hari. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Selasa 13 Januari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.